ke kepala. Kalau di sana baru melakukan Ya. kerjasama dan ada beberapa jurnal yang dimiliki oleh Untak Semarang. Harapannya nanti semoga adik-adik dari mahasiswa Magister Hukum UPN bisa saling tukar tulisan di Untak Semarang sehingga itu dapat menjadi wujud dari implementasi kerjasama yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Ibu Ang atas kesempatan dan waktunya di sela-sela kesibukannya ini. Kemarin 2 minggu berturut-turut ketemu di Semarang dan di Jogja, Jogja ya. Jogja, nggih. Eh, Nggih, Semarang dan Jogja untuk Asosiasi Pengajar HKI dan yang terakhir Perdata. Kemudian yang kedua yang kami hormati bersama Pak Dr. Lintang Yudantaka. Selamat siang Pak Lintang. Selamat siang, Pak Teddy, Ya, Bu Anggreni. Ye, Mas nggih. Lintang, saya manggilnya Mas saja ya, ini masih muda-muda. Oke, Ya, Bu. alhamdulillah. Oke, Ya. izin Bu Dr. Anggra ini Pak Lintang nanti akan memimpin jalannya kegiatan kita pada siang hari ini. Beliau sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi akademik pada siang hari ini. Pak Dr. Lintang sendiri saat ini juga sebagai dosen di Magister Hukum Hmm. UPN Veteran Jawa Timur. Harapannya nanti bisa membuka kesempatan sesi tanya jawab atau membuka diskusi yang menarik kepada adik-adik. Tentunya ini topik yang sangat menarik rekan-rekan semua karena kita berbicara mengenai tentang bagaimana implementasinya hukum kesehatan khususnya. Kalau kita melihat dari Google Scholar-nya Bu Ang ini, saya ngelihat mata kuliahnya juga yang diampu luar biasa tentang hukum kesehatan juga. Jadi ini sangat relate sekali publikasinya sendiri udah hampir berapa ini 50 lebih yang terikot tadi saya diinfokan Puang bahwa ini CV-nya belum yang terbaru. Nanti kalau terbaru pasti lebih banyak lagi Oke. nih. Oke, oke. Saya terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Ang, kemudian Pak Lintang dan rekan-rekan semua untuk terus terlibat dalam pengembangan diskusi akademik yang ini tentu membantu Prodi dan membantu kita semua untuk mendapatkan referensi terkait ide-ide tesis atau rencana publikasi yang akan dibuat. Mohon izin Tuang melaporkan juga bahwa saat ini jumlah mahasiswa S2 di Magister Hukum sebanyak 29. Hmm. Kami baru Ya. belum 1 tahun beroperasi, tapi sudah 29 mahasiswa dan tanya ini nanti adik-adik semua bisa lulus tepat waktu dengan kami bekali dengan mengadakan kuliah tamu secara terus-menerus sehingga nanti bisa mendapatkan referensi kasus. Eh, Ketika kemarin Bu Ang memberikan judul tema itu sangat menarik karena saat ini kita melihat bahwa banyak ide-ide atau jurnal yang dikerjakan dari Mas itu, apalagi perdata itu seputar Oh, perkawinan, kemudian ya. perceraian, hak asuh anak, hukum keluarga, Hmm. terakhir perjanjian yang lebih mendominasi gitu. Nah, harapannya dengan adanya sesi diskusi hari ini bisa menambah perspektif lain bahwa ternyata kita bisa mengambil isu penelitian dari eh, tema yang lain gitu. Ya. Apalagi tema hukum kesehatan ini pasti sangat menarik dengan kondisi saat ini gitu. Oke. Untuk selanjutnya Bu Ang, izin saya teruskan kepada Pak Dr. Lintang untuk memimpin jalannya kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Dr. Anggraini atas Ya. waktunya. Semoga dapat memberikan kemaslahatan dan sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. C. Oke. Terima kasih. Ini Oke. Izin Pak Lintang. Pak Lintang. Mana Pak Lintang? Pak Lintang. Oh, sepertinya keluar ini Kelempar. terpental dari terlempar dari ini Zoom. C. Untuk materinya nanti Buang izin Saya share di dibantu. sendiri boleh. Oh, siap. Saya share sendiri boleh. Saya setting Atau untuk Mbak Fariza. Mbak Fariza bisa dibantu menjadikan co-host. Baik, Bapak. Nggih. ya, saya langsung aja ya. Nggih, nggih Atau Buang. bagaimana? Nggih. Langsung ya.
Oke. Siap. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada UPN Jawa Timur yang notabene pasca atau S2 Magister Hukum UPN Jawa Timur yang dalam hal ini digawangi oleh Dr. Teddy. Ya, terima kasih. Eh, Pak Dr. Teddy Prima Anggriawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu berkaitan dengan hukum kesehatan. Nah, saya juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa ya, adik-adik ya, adik-adik mahasiswa eh, yang sudah bergabung di UPN Jawa Timur. Sungguh luar biasa meskipun usianya baru berapa ini ya, setahun ya. Oke, belum setahun. Setahun, tetapi Belum, belum Ji. setahun ya, tetapi ada 29 apa adik-adik mahasiswa yang bergabung. Nah, ini tentunya kenapa memilih UPN Jawa Timur pasti ada sesuatu hal yang menarik. Benar enggak, Mbak Sinfani dan Mbak Gita ya, ini Ya. yang di sini. Ya, pasti ada yang menarik di UPN Jawa Timur ya. Tentunya satu ya, ini Kak Prodinya yang masih muda, ganteng ya gitu ya. Salah satunya. Tetapi tentunya apa pasti ada sesuatu ya yang nanti diharapkan untuk apa ini ya jenjang karir adik-adik mahasiswa semua. Ya, eh, tidak memperpanjang kata, saya apa segera share screen ya seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Teddy bahwa saya saat ini saya adalah Kaprodi S2 di Magister Hukum Untak Semarang dan sekaligus saya juga wakil ketua 2 di DPP MHKI pusat. MHKI itu apa? MHKI itu adalah Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Ini adalah sebuah asosiasi terkait dengan hukum kesehatan. Nah, di samping itu saya juga sekretaris Recording in progress. ya, Jawa Tengah ya, sekretaris MHKI wilayah Jawa Tengah. Jadi jabatan saya di MHKI itu ada 2 ya. Jadi di DPP saya wakil ketua, di apa di DPW Jawa Tengah itu saya sekretaris. Nah, tentunya di Jawa Timur juga ada ya DPW MHKI ya MHKI. Ketuanya kalau tidak salah Dr. Hari Pujo Nugroho. Nah, ini sudah ada ini Pak Iya. moderator. Ah, Ini tadi saya langsung Iya. mengawali. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ya. Pak Lintang ya. Oke. Ya, supaya ini. Ya, mohon maaf Bu Monggo, silakan. Anggreni, Oh, Pak nggak Teddy. apa-apa. Nggih, nggih. Ini tadi saya mencari sinyal yang stabil, ternyata di apa? Kan saya tadi ada di ruang sidang, ruangan apa ternyata Oh, nggih. tidak terjangkau. Akhirnya saya kembali nyari ruangan ya. Mohon maaf. Iya, monggo. Nggak Oke. apa-apa. Ya. Pak Teddy izin saya mulai. Ya, silakan Pak Lintang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Teddy Prima selaku Kaprodi. Begitulah Bu Dr. Anggreni selaku narasumber pada siang hari ini sekaligus ya Kaprodi juga dari Untak Semarang ya kolega kami. Sebelumnya saya pernah berkomunikasi dengan Bu Ang mungkin secara virtual juga Bu ya by phone. Sekarang ketemunya juga virtual lagi tapi paling nggak bisa tatap muka gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintang Yudhantaka, dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, yang siang hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator, mendampingi narasumber kita, Ibu Dr. Anggra ini, untuk
membahas ya, berdiskusi dengan topik telemedicine di persimpangan hukum dan etika. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita, mungkin sedikit pengantar diskusi kita siang hari ini tentang telemedicine, ya. Temanya sangat aktual sekali berkaitan dengan kita hidup di zaman serba IT ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, termasuk juga di bidang kesehatan. Nah, jadi telemedicine ini kalau saya ya artikan secara harfiah ya, layanan kesehatan jarak jauh. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah menggunakan fitur diantaranya seperti Halodoc misalnya. Nah, itu salah satu ya, contoh tentang telemedicine itu sendiri. Dan tentu ya seiring berkembangnya suatu keilmuan ya perlu diperhatikan pula dari beberapa aspek, khususnya dari aspek legalitasnya, dari sisi hukumnya. Karena itu nanti juga berkaitan dengan ya tidak hanya masalah keuntungan, tidak hanya masalah benefit, tapi juga bagaimana the drawbacks ya, beberapa kerugian atau mungkin kendala-kendala yang mungkin terjadi. Nah, beberapa hal itu semua Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anggreni Endah SHM yang beliau saat ini merupakan Wakil Ketua DPP MHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dan juga sebagai Kaprodi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Izinkan saya memperkenalkan beliau, ya, profil singkat dari beliau. Tentu Bu Anggreni ini dari jam terbangnya, tadi sudah disinggung oleh Pak Teddy mungkin ya. Memang linearitas keilmuannya tidak perlu diragukan lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari beberapa tulisan yang saya baca, beliau memang concern di bidang hukum kesehatan. Saya lihat ini yang terbaru, Bu Anggraini ya, Bu Ang, saya memanggilnya Bu Anggraini. Menulis di antaranya ada ini misalnya, analisis pelanggaran apoteker di rumah sakit pada kasus administrasi error berujung pidana. Terbit di Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Dan yang terbaru ini beliau menulis tentang efficiency of ini agak susah nih diksinya, Ethno-Psychotherapeutic Communication Culture of Medical Personnel for Patients Needs in Indonesia. Published di Linguistic and Culture Review. Nah, ini jurnal internasional Bapak Ibu sekalian ya. Scopus Q1 ya. Nah, mungkin nanti silahkan dicek lebih detail lagi beberapa tulisan Bu Anggra ini, banyak sekali yang bisa mungkin nanti apabila rekan-rekan concern di bidang hukum kesehatan, silahkan merujuk karya-karya tulis beliau, termasuk buku yang beliau tulis yang terbaru. Ini saya lihat ada etika profesi dan aspek hukum kesehatan. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, nanti dari topik kita tentang telemedicine ini, manfaatkan dengan baik ya momen di siang hari ini. Ya, nggak masalah siang-siang, tetapi tidak mengurungkan niat kita untuk ya upgrading ourselves. Nah, itulah tujuan dari seorang akademisi. Oke, tanpa berlama-lama ya, saya persilakan pada Ibu narasumber kita, Dr. Anggra ini untuk menyampaikan materinya. Kepada Bu Anggra ini saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Lintang, Mas Dr. Lintang ya. Mas Dr. Lintang ini saya bukan hanya kenal Mas Dr. Lintang, tapi saya juga kenal sama bapaknya, bahkan tantenya juga. Ya, kemarin kita sama-sama di Jogja. Jadi sekeluarga ini saya sudah kenal dengan keluarganya Mas Dr. Lintang. Ya, baik. Tadi saya sudah sedikit memperkenalkan diri, siapa saya, dan kemudian apa tadi kompetensi saya sudah disampaikan, tidak berpanjang kata. Saya langsung share screen aja ya. Sebelum itu saya dapat waktu sampai jam berapa, nggih, Pak Dokter? Sampai pukul 3, Ibu. 3.15. Pukul 3? Ya. 3.15. Nggih. Oh, ya. Nggih, baik. Terima Ya. kasih. Ya. Oke, baik. Saya langsung share screen saja. Udah kelihatan, nggih?
eh, adik-adik mahasiswa sudah bisa ya dilihat ya Bu. PPT saya ya. Oke. Ya, muncul Sudah. itu. Nggih. PPT saya ada gambarnya. Memang saya mohon maaf ya, saya tidak berhijab, tetapi PPT saya pakai hijab. Jadi kenapa? Karena saya tahu adik-adik mahasiswa banyak yang berhijab ya. Jadi makanya saya milih kelihatannya kalau orang berhijab itu cantik gitu ya. Oke. eh Judul yang ataupun tema yang diberikan ke saya yaitu telemedicine di persimpangan hukum dan etika. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa pembahasan terkait dengan telemedicine ini apa masih hangat ya, dan memang hangat gitu ya, karena kita pun sebetulnya sekarang ini secara tidak langsung ya, ataupun tidak kita sadari ya, kita itu sekarang sudah seringkali menggunakan layanan ini ya, meskipun kita tidak sadar dengan cara misalnya tadi disebutkan, saya pernah menulis tanggung jawab apoteker terkait dengan distribusi obat ya, distribusi obat terkait dengan pengadministrasiannya, kemudian kalau itu berujung error. Nah, kalau kita bicara error itu biasanya error ini mesti di sistem ya. Nah, kalau kita bicara sistem pastinya itu pakai internet, karena kalau yang namanya secara konvensional bertatap muka itu nggak pakai sistem ya. Sistemnya ya sudah kita beli, kita datang, kita beli, terus kemudian kita bayar ya, obatnya kita terima, sudah kita pulang. Nah, tetapi kalau pakai sistem berarti pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Sekarang ini banyak sekali tahu di Shopee ya, di Shopee, Tokopedia atau ke Halodoc atau apa macam-macam ya, sekarang aplikasi terkait dengan kesehatan itu ada. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya sedikit berbagi ilmu gitu ya, terkait dengan telemedicine yang ditinjau dari hukum dan etika. Oke. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini terjadi apa yang disebut adanya transformasi di bidang pelayanan kesehatan. Ya, di mana kalau kita bicara masalah pelayanan kesehatan berarti menyeluruh ya. Kalau tadi saya hanya mengambil salah satu contoh terkait dengan pelayanan di dalam pembelian obat. Nah, kalau ini pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh artinya utamanya pokok daripada pelayanan kesehatan itu tentunya yaitu bahwa ada seseorang yang sakit ya, orang yang sakit membutuhkan pertolongan, dia mendatangi seorang dokter. Nah, kalau zaman dulu ya, bukan zaman dulu ya, biasanya atau pengobatan secara bukan pelayanan kesehatan secara konvensional, saya katakan begitu, ataupun tradisional itu pasien itu harus datang ke dokter, kan gitu ya, dengan cara harus bertatap muka. Pernah ada istilah begini, kadang-kadang anak kecil ataupun orang dewasa, ya, begitu kemudian dia ketemu dokternya, tersugesti ketemu dokternya, baru ketemu nih, tatap muka gitu ya, ketemu, belum diraba, belum diperiksa, belum apa, sudah sembuh. Itu sugesti, kan gitu ya. Itu dulu. Nah, sekarang ya, dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa, eh, yang kemudian juga merasuk ke pelayanan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan melalui sebuah aplikasi, ya. Nah, apa yang dilakukan ya? Tentunya kemudian di situ menggunakan aplikasi dan kemudian bisa berkonsultasi. Makanya kemudian di sini ada yang namanya medical virtualis. Ya. Pelayanan medik secara virtual. Ya. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia. Ya.
yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H. Di situ jelas diatur, jelas ditulis bahwa setiap orang, ada kata setiap orang berarti siapapun juga tanpa terkecuali, baik anak, baik orang dewasa, orang kalau kita orang perdata ngomong cakap tidak cakap ya, itu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, hidup sejahtera, yang namanya hidup sejahtera itu kan berarti terbebas dari sakit penyakit, kemudian bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jelas di situ dikatakan baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini jelas sekali dikatakan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemudian dengan adanya pelayanan melalui virtual itu juga setiap orang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Nah, sekarang apa sih sebetulnya telemedicine itu? Tele itu kan jauh ya. Ini ada alat tele ini ya. Saya menemu gambar tele. Nah, tele itu jauh. Nah, telemedicine, medicine dari kata medikus atau kedokteran, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Jadi, telemedicine itu adalah layanan yang menggunakan fasilitas komunikasi elektronik atau pelayanan yang menggunakan atau dukungan medis yang dilakukan secara jarak jauh. Artinya terpisah, tidak bertatap muka. Beda dengan pelayanan secara tradisional yang tadi harus bertatap muka. Nah, tentu ada bedanya, ya, tentu ada bedanya. Sama-sama mendiagnosis antara tatap muka dengan tidak tatap muka itu ada bedanya atau pasti ada beda. Kenapa? Kalau tatap muka itu langsung tadi Dokter Lintang menyampaikan, saya sudah pernah ketemu Bu Ang gitu ya, tetapi melalui virtual, artinya belum pernah bertatap muka ya Mas. Beda dengan Dokter Teddy, kalau Dokter Teddy saya sudah ketemu tatap muka, beda ya. Kalau Mas Lintang bolak-balik ketemunya virtual ya. Mas Lintang belum tahu saya tingginya berapa, berat badan saya berapa, belum kelihatan. Kalau tatap muka kan kelihatan ya. Jadi tinggi saya berapa, berat badan saya akan kelihatan. Benar enggak Mbak Sifani? Betul ya? Iya. Nggih, jadi itu pasti berbeda ya. Nah, oleh karena itu seringkali akan menimbulkan sebuah masalah kan gitu ya. Nah, fasilitas yang digunakan dalam pelayanan telemedicine ini tentunya dengan cara tadi berkomunikasi. Apa yang digunakan? Dengan sarana telepon ya, telepon saja. Dok, ini saya sakit gigi. Lah ditanya, sakit giginya bagaimana? Cenu-cenu, cekot-cekot. Nah, ini ya atau bagaimana atau bikin pusing ya, itu telepon. Nah, telepon juga tidak lihat secara langsung. Nah, ini nanti terus penanganannya juga akan berbeda. Nah, ada juga panggilan video, ada video call, bertatapan tetapi virtual, kelihatan orangnya. Nah, nanti akan kelihatan tadi yang misalnya sakit gigi, pipinya bengkak atau tidak. Nah, ini akan berbeda ya. Nah, terus kemudian juga yang melalui situs internet, melalui chatting misalnya ya, dan alat-alat yang lain ya. Kalau dulu ada Skype ya, sekarang ini sudah tidak populer lagi ya. Kalau dulu ada Skype, sekarang sudah tidak. Nah, ini mempunyai kelebihan, yaitu apa kelebihannya? Bisa mengeliminasi batas jarak dan geografis.
tentunya karena ini bisa mengeliminasi, ya misalnya saya ini sekarang ada di Semarang, ya Bapak adik-adik semua ada di, kita bisa ini kan virtual ngirit yang gitu ya. Saya nggak perlu naik kereta ke Jawa Timur ya, tetapi sudah bisa memberikan sedikit pulauan ya. Ada 17.504 pulau. Wah, kalau kita tahunya kan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku, kemudian Papua dan Jawa sendiri dan Kepulauan Bali, ya, itu enggak. Tapi ternyata setelah didata ada 17.504 pulau. Nah, itu apakah semua pulau itu dihuni oleh orang? Ya, kita tahu penduduk Indonesia ini sekarang sudah hampir menjelang 300 juta. Menjelang loh, menjelang. Belum 300, tapi menjelang. Nah, kira-kira ya, 1 juta aja udah, aduh, banyak banget gitu ya. Surabaya itu kan sudah krodit ya. Mendino setiap hari macet, bener ya. Ini coba bayangin, pastinya pulau-pulau yang itu juga dihuni oleh banyak, oleh orang-orang. Lah, mereka juga tadi sesuai dengan undang-undang butuh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sebetulnya pelayanan telemedicine ini bermanfaat, cocok untuk orang Indonesia, ya, masyarakat Indonesia. Tetapi nanti kita akan lihat, ya, seperti apa. Nah, terkait dengan dasar hukum pelayanan telemedicine, yang pertama, yaitu adanya Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini dikatakan antar fasilitas, antar vaskes, ya. Bukan di Permenkes nomor 20 tahun 2019 itu, bukan antara dokter dengan pasien secara langsung, tetapi antar vaskes. Nah, ini artinya apa? Sebetulnya telemedicine itu digunakan untuk sistem rujukan. Sistem rujukan. Jadi misalnya dari puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan lebih karena alat-alatnya kurang. Puskesmas kemudian telepon ke rumah sakit yang terdekat untuk merujuk pasiennya. Ini saya ada pasien seperti ini, saya rujuk ke rumah sakitmu, tolong disediakan ya fasilitasnya. Pasien saya ini butuh begini. Nah, ya, itu Permenkes nomor 20 tahun 2019. Karena di situ katakan antar vaskes. Bapak Ibu pasti ketahui ya, yang namanya vaskes, ada rumah sakit, ada klinik, ada puskesmas, ya, macam-macam. Ya, demikian juga terkait dengan obat-obatan, ya. Nah, terus kemudian yang kedua ada surat edaran Menteri Kesehatan, surat edaran. Nah, surat edaran Bapak Ibu di tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Nah, SE ini dikeluarkan karena adanya COVID. Kita tahu dengan adanya COVID itu karena menular, maka membatasi pertemuan-pertemuan. Kan begitu ya. Oleh karena itu kemudian ada surat edaran ini. Nah, surat edaran ini kalau dibandingkan dengan Permenkes, kira-kira tinggi mana secara hukum. Nah, hierarkinya ya nanti bisa dilihat di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tata urutan perundangan. Apakah SE masuk ya? Bukankah SE itu hanya sebagai kebijakan kan begitu ya? Tetapi itu menjadi rujukan ya. Nah, terus kemudian ada lagi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine.
tapi pada masa COVID. Jadi telemedicine ini memang sudah diatur di Permenkes 2019, tetapi kemudian karena ada COVID-19, maka ini kemudian dikuatkan ya. Nah, terus kemudian juga keputusan Menteri nomor 4829 2021. COVID pada saat itu 2021 juga belum hilang. Ya, COVID itu hilang tahun atau diputuskan sudah hilang dari Indonesia, ya, pencabutan darurat COVID itu tahun 2022. Ya, makanya muncul ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada di undang-undang yang baru, kita sekarang sudah punya undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana undang-undang kesehatan yang baru ini ada berbentuk omnibus law, ya, yang menghapus ada 11 undang-undang, ya, 11 undang-undang itu dicabut, ya, diganti dengan undang-undang ini, di mana di pasal 172 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan layanan telekesehatan dan telemedicine. Nah, pelayanan telemedis itu meliputi antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian puskes, kemudian juga ya enggak punya STR dan SIP. Kok bisa? Nah, ya. Nah, itu yang tatap muka langsung. Nah, telemedicine. Bagaimana cara ngeceknya? Apakah dokter itu punya STR dan SIP? Kita sama-sama, maaf nih nyuwun sewu Mas Lintang, tak buat contoh. Mas Lintang langsung nih ya, saya mau minta tolong Pak Dokter, saya sakit. Mas Lintang langsung pakai baju putih, bawa stetoskop. Apa yang ngerti Pak Mas Lintang ini dokter? Punya SIP, STR. Nggak ada yang ngerti. Ya, nah itu jadi masalah. Ya kan? Yang tatap muka langsung aja bisa bermasalah. Ya, apalagi yang telemedicine. Kenapa? Karena tadi ya, bahwa di dalam praktek dokter itu harus ada STR dan SIP. Dan kemudian dokternya menjaga kerahasiaan pasien. Ya, oke. Nah, kemudian di pasal 4, kalau kegawat daruratan, bagaimana kalau telemedicine? Apakah bisa? Masalah. Ya kalau emergensi, ya ke rumah sakit. Nah, yang medicine apa yang bisa dilakukan? Non emergency tadi. Pusing ya. Kenapa pusing nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Nah, karena mungkin kepikiran apa gitu ya. Atau mungkin karena kemarin kehujanan masuk angin. Kasih obat, telemedicine is oke, bisa. Tetapi kalau misalnya pasien yang sedang kecelakaan, apakah bisa telemedicine? Tidak bisa. Ya, makanya kalau misalnya toh ada orang yang karena gawat darurat dan kemudian dia melakukan pelayanan minta pelayanan kesehatan secara telemedicine, ya, penyelenggara telemedicine itu harus kemudian segera mengirimkan ke rumah sakit. Tidak bisa tidak, ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh dokter. Memiliki STR, memiliki SIP. Ya. Nah, kemudian juga melakukan anamnesis untuk mendapatkan data. Membuat rekam medis tertulis ya. Sekarang rekam medis tertulis itu ditulis secara elektronik, disimpannya secara elektronik. Ya. Nah, kemudian mendiagnosis, memberikan terapi berupa resep, ya, kecuali narkotik dan psikotropika. Nah, ini berbahaya juga. Berbahaya. Kalau telemedicine, dia memang, saya enggak bisa tidur ini, kasih resep narkotik, obat-obat psikotropika. Kemudian kalau jadi kecanduan,
Terus bagaimana? Dokternya bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, mengerikan juga. Ya. Nah, di samping itu juga sebetulnya boleh membuat surat keterangan sakit. Tetapi bagaimana kalau kemudian itu disalahgunakan? Ya. Nah, di telemedicine pun dokter harus menjaga rahasia pasien. Tadi saya sudah sampaikan ya, harus menjaga rahasia pasien. Karena eh, tubuh pasien itu adalah hak seorang pasien tersebut, dan tentunya juga dokter itu harus mengutamakan keselamatan pasien. Ini terkait dengan etika. Dan juga ya seorang dokter diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan, ya. Dan kemudian tentunya apa yang dilakukan oleh dokter itu harus ada persetujuan tindakan medisnya. Apapun tindakan medis yang dilakukan. Kalau hanya menulis resep saja, apakah itu tindakan medis? Iya, tindakan medis notabene apakah sama dengan perbuatan medis? Ya. Kemarin di Jogja masih diperdebatkan, ya, dibahas terkait dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu yang dimaksud, definisi dari perbuatan hukum itu yang bagaimana? Ya, saya menyarankan juga kaitannya dengan kalau seorang pasien terhadap seorang pasien, apakah kemudian dokter perbuatan hukum? Ya, dokter memberi resep itu merupakan perbuatan hukum, ya, di mana dia harus bertanggung jawab karena perbuatan hukum akan mempunyai akibat hukum, betul ya, Bapak Ibu ya. Dan akibat hukum itu harus dipertanggungjawabkan, benar ya, harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan di dalam telemedicine langsung tanpa melalui Fasiankes, langsung. Tidak bisa. Karena untuk menghindari tadi tuh, ya. Apakah benar dokternya ini dokter yang mempunyai STR dan SIP? Ya. Undang-undang sekarang menyatakan kalau dulu STR itu jangka waktunya 5 tahun. Ya. SIP itu hanya dipergunakan untuk 3 tempat praktek. Nah, undang-undang sekarang STR itu untuk seumur hidup. Ya. Nah, SIP, apakah 3 tempat? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi melalui telemedicine, dia bisa berpraktek di banyak tempat, pakai aplikasi macam-macam. Ya. Nah, ini nih yang tentunya juga bisa menjadikan bahasan. Terus kemudian dokter tidak jujur, tidak etis, ya, tidak memadai, tidak boleh, ya. Terus diagnosis atau terapinya di luar kompetensi, misalnya dia dokter mata, daftar di aplikasi itu dia sebagai dokter mata. Tetapi kemudian dia ada pasien yang membutuhkan pelayanan terkait dengan paru-paru misalnya. Apakah bisa? Tidak. Ya, karena di luar kompetensinya. Nah, kemudian juga yang tidak diperbolehkan adalah pemeriksaan penunjang yang tidak relevan. Ini sebetulnya sama dengan yang demikian Mida. Kemudian konsultasinya apa? Umurmu tinggal ini loh berapa hari? Itu intimidasi. Coba ada seorang pasien yang waduh kok hilang ya? Sempat Ini terpental sih, Bu. iya. Ya, oke. Ya. Jadi eh, jadi tidak boleh mengintimidasi, ya.
Bapak Ibu. Kamu itu tuh sudah sebuah kekerasan ya, enggak boleh. Kemudian melakukan tindak, terus kemudian melakukan pembiayaan di luar ketentuan, ya, melakukan pembiayaan di dan memberi keterangan sehat. Nah, ini seringkali kemudian disalahgunakan, ya, untuk supaya mengurus pekerjaan. Nah, cari di Google yang siapa yang ini ya bisa memberikan surat keterangan sehat. Padahal sakit ya. Tidak boleh. Oke. Mengatasi katalis kita itu kan jumlahnya sedikit ya. Otomatis karena sedikit jumlahnya, tentunya dia apa ya, pasiennya menjadi mengantri. Nah, dengan telemedicine ya itu sudah nggak perlu ngantri lagi. Meskipun dokternya sedikit, bisa saja mengerjakan, dia menyelesaikan, ataupun dia memberikan pelayanan kepada banyak orang, karena tetap tidak ada batas, toh. Nah, terus kemudian manfaatnya sistem rujukan, ya, memperkuat, menurunkan angka rujukan dan memperkuat sistem rujukan. Nah, kemudian terkait dengan pembiayaan, meningkatkan efisiensi dan juga mencegah pasien traveling. Sekarang pasien-pasien itu sekarang banyak yang berobat ke luar negeri. Coba dicek datanya ya. Pasien kita yang punya duit itu kebanyakan meskipun dia bayar BPJS di Indonesia, tetapi tetap aja lari ke Pineng, lari ke Singapura, ya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Utamanya yang di daerah Sumatera, ya. Itu karena dari Medan ke Pineng itu apa? Untuk naik pesawat itu murah sekali. Atau dari Batam ke Singapura. Itu kayak orang main aja kalau Singapura, Surabaya, Sidoarjo gitu aja. Ya, dari Batam ke Singapura. Bener itu. Jadi makanya ya ngapain susah-susah ke ini dokter Indonesia juga kurang ini ya. Mereka mengatakan begitu. Sudah berobat aja ke Mount Elizabeth yang ada di Singapura. Ya. Nah, terus kemudian manfaat telemedicine yang lain yaitu untuk pendidikan sebagai wahana pendidikan kedokteran, ya. Kemudian diagnostik, mengatasi keterlambatan diagnostik dan keterbatasan sarana diagnostik, ya. Nah, kalau misalnya di rumah sakit ya harus datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas karena pasiennya banyak, kemudian pasiennya itu sering dikentang-kentangke. Tahu ya dikentang-kentangke, diterlantarkan. Orang cepat-cepat dilayani, ya, dijarke. Ya. Karena apa? Loh, pasiennya banyak, yang tak layani itu banyak. Makanya ya enggak bisa, ya harus antri gitu ya. Nah, ini dengan telemedicine itu bisa mengatasi. Ya. Nah, kemudian monitoring, mempermudah monitoring pasien, lebih mempermudah. Nah, tantangannya juga banyak ya. Ada universal health coverage. Ini terkait dengan pembiayaan. Nah, kemudian perubahan pola penyakit. Ya, penyakit orang sekarang kalau zaman dulu pusing itu ini ya. Sekarang pusingnya pusing yang bagaimana? Apakah gampang begitu saja diselesaikan dengan konsultasi telemedis? Tidak bisa, ya.
Nah, terkait dengan pembiayaan juga. Pembiayaan kalau tadi saya katakan itu lebih murah ya, lebih murah, lebih cepat. Tetapi ternyata kalau misalnya membutuhkan pelayanan penunjang, ini menjadikan kemudian pembiayaannya juga semakin tambah membengkak. Nah, kemudian juga kompetensi Vaskes, ya. Apakah kemudian setiap Vaskes pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, utamanya yang di daerah-daerah terpencil itu, dia familiar dengan yang namanya internet? Tidak juga, ya. Ada tempat-tempat yang blank. Ini tadi baru saja bolak-balik terpental-pental terus ya. Padahal saya di Semarang ya, jenengan di Surabaya itu kan kota gede-gede semua ya. Tapi tetap saja ya, apalagi yang mungkin di daerah pedalaman di Papua sana, apa mudah, tidak mudah juga ya. Nah, terus kemudian akses dan pelayanan. Ya, kalau apakah kemudian dokter yang diminta untuk pelayanan telemedicine ataupun puskesmas yang ada itu eh, mempunyai mutu pelayanan yang baik, ya. Ada muncul kasus dokter Setianingrum ya, yang di Pati. Karena dia itu dokter di puskesmas. Awal mula muncul kesehatan kan karena kasus dokter Setianingrum yang ada di Kota Pati, ya, tepatnya di Kecamatan Wedari Jaksa, ya, di mana dokter puskesmas dengan sarana prasarana yang minim harus memberikan pelayanan kepada pasiennya, dan berujung pasiennya ini meninggal, dan kemudian dia divonis hukuman 1 tahun, ya. Tetapi kemudian dia dibebaskan di Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menyampaikan bahwa karena tidak ada sarana prasarana ya tidak bisalah menolong. Bukankah yang namanya hubungan antara dokter dan pasien itu yang terbingkai di dalam yang transaksi terapeutik, ya, itu dokter itu hanya mengupayakan, ya, mengupayakan kesembuhan, atau disebut dengan perjanjiannya Ispaning Verbintenis, ya, perjanjian upaya. Jadi tidak bisa dokter itu memberikan, oh kalau kamu saya obati dengan obat A atau kamu saya operasi begini pasti nanti hasilnya akan baik. Tidak. Kan begitu. Karena dokter hanya mengupayakan. Karena itu terkait dengan akses dan mutu pelayanan ini yang tentunya ya masih menjadi sebuah tantangan. Demikian juga dengan arus globalisasi. Sekarang ini masyarakat semakin pintar, gitu ya, semakin pintar. Nah, masyarakat semakin pintar, pintar yang bagaimana? Karena dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat itu bisa mengakses apapun juga. Yang notabene sebetulnya apakah itu kemudian bisa dipercaya begitu saja? Juga tidak bisa. Oleh karena itu ini adalah tantangan pelayanan kesehatan. Dan kemudian ya tentunya resiko keuangan dan fraud, ya. Fraud itu kerugian yang muncul, ya. Oke. Nah, lanjut. Ini teknologi sebetulnya mendekatkan pelayanan kesehatan. Teknologi. Nah, tetapi apakah itu kemudian bisa bermanfaat? Ya, tentunya bermanfaat. Tetapi bagaimana secara aturan hukum? Tadi saya sudah sampaikan, ada banyak benturan-benturan, ada tumpang tindih aturan, ya. Demikian juga terkait dengan etik, ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tantangannya juga, ya, bahwa bagaimana dengan komitmen pemerintah daerah menyediakan atau sewa jaringan internet di Fasiankes, di mana itu masih dirasa sangat rendah, terutama di puskesmas. Ya, apakah puskesmas itu pasang internet atau tidak? Karena pasang internet itu juga butuh biaya. Ya, nah ini puskesmas itu yang membiayai ada Pemda, ya, karena puskesmas milik Pemda. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian komitmen rumah sakit pengampu, ya. Bagaimana di dalam menjalankan telemedicine? Apakah mereka concern terhadap telemedicine atau bagaimana?
Telemedicine juga membutuhkan tentunya sumber daya manusia yang paham terkait dengan sistem telemedicine ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian sumber dayanya terbatas? Tadi saya sampaikan. Nah, di samping itu juga awareness, ya tadi kesadaran tenaga kesehatan terhadap manfaat telemedicine ini. Apakah mereka sadar sebetulnya pasien membutuhkan hal ini? Tentunya juga ada tadi aspek legal, standar keamanan sistem aplikasi juga, ya kaitannya bagaimana dengan keamanannya. Data pasien itu bagaimana? Bisa bocor atau tidak? Bagaimana kalau kemudian data yang ada di puskesmas? Ya, ngerti tidak petugas di puskesmas itu terkait dengan keamanan data? Nah, ini keuntungannya. Keuntungan telemedicine itu pencatatan data pasien tidak lagi menggunakan kertas. Sekarang kita sudah mengenal paperless, ya. Nah, di samping itu juga penyimpanan datanya lebih sederhana sebetulnya kalau tahu kan gitu ya. Nah, bagi tenaga kesehatan mengurangi waktu mencari dan membaca data pasien. Kalau dulu pakai apa itu data pasien itu kan bertumpuk-tumpuk. Nah, sekarang sudah tidak, tinggal klik di komputer langsung keluar. Ya, bagi pasien atau masyarakat dapat mudah memperoleh informasi kesehatan. Nah, tetapi kerugiannya membutuhkan waktu pembelajaran dan penggunaan teknologi. Harus butuh waktu, tidak semuanya melek teknologi, ya. Terus kemudian untuk beberapa aplikasi dapat mengurangi kontak dokter atau pemberi layanan dengan pasien. Nah, ini pelayanannya menjadi tidak standar, mutunya menjadi rendah. Ya, pokoknya yang penting ada pelayanan, tapi mutunya bagaimana nggak tahu. Ya, kemudian dapat merubah pola komunikasi dokter atau pemberi layanan dengan pasien atau antar pemberi layanan. Ya, nah, kemudian juga tanpa pengawasan yang ketat. Karena sekarang ini di Indonesia ya terkait dengan pelayanan itu, apakah sudah ada pengawasan? Ya, dan juga sejauh mana kemampuan penyimpanan keamanan data pasien yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ya. Mohon izin Ibu mengingatkan waktunya. Oke. Ya, oke, baik. Nah, jadi intinya bahwa yang namanya pelayanan kesehatan melalui telemedicine itu tentunya harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ini sudah diatur di dalam pasal 291 Undang-Undang 17 tahun 2023. Ya. Tetapi apakah ya standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur itu sudah dilaksanakan dengan baik? Ya, masih butuh dipertanyakan. Ya. Nah, kenapa? Karena standar pelayanan itu butuh yang namanya credentialing. Credentialing terkait dengan apa? Sertifikat kompetensi, STR, rekomendasi izin praktek dari organisasi profesi, dan SIP. Kemudian credentialing juga terkait dengan tempat, ya syarat tempatnya, syarat alatnya, syarat obat-obatnya. Kemudian juga terkait dengan rangkaian tindakan kedokteran, kaitannya dengan anamnesis, rekam medik, dan inform consent-nya. Nah, ini pemenuhan standar pelayanan. Ya, nah berdasarkan itu yang harus dipenuhi, nah, gitu. Jadi lanjut aja ya, yang terakhir ya. Ini sebetulnya masih banyak banget ya. Tetapi, nah resiko layanan telemedis apa? Masalah privasi dan konfidensialitas pasien. Ya, karena masalah privasi kembali lagi bahwa tubuh pasien itu adalah milik pasien, ya, di mana di Amerika pun tercatat ada 1.138 kasus penerobosan data ini di tahun 2009 sampai 2017 yang melibatkan 164 juta pasien
dengan rincian 22,2 juta pasien merupakan akibat kasus pencurian perangkat. Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa data BPJS dulu tahun 2022 kalau tidak salah ya 2001 atau 2022 itu pernah bocor ya. Kenapa? Kalau bocor itu kemudian tidak digunakan macam-macam tidak masalah. Kalau kemudian digunakan untuk pinjol, untuk judi online, nah ini yang berbahaya ya. Di Indonesia ini hari-hari ini lagi judi online ya. Ada 1.000 situs yang lagi ketahuan belum diblokir kan begitu ya. Demikian juga dengan pinjol ya. Pinjol ini juga mengkhawatirkan ya. Nah, oleh karena itu apa perlu disumpah eh, untuk menjaga kerahasiaannya ya. Itu diatur dengan kode etik bisnis serta kebijakan perusahaan untuk pihak-pihak yang potensi dapat info rahasia medis. Siapa pihak-pihak itu? BPJS misalnya ya. Terus kemudian rumah sakit misalnya, puskesmas misalnya. Kemudian aplikasi itu sendiri misalnya. Nah, ini perlu disumpah terkait penjagaan itu karena tidak bisa tidak. Karena kalau seorang pasien itu akan meminta pertolongan dokter melalui telemedicine, dia kan harus klik, dia harus daftar di akunnya itu ya. Nah, kalau daftar akun itu kan pasti ya nama, KTP ini segala macam. Kan begitu. Nah, ini kan data pribadi berbahaya ya. Nah, resiko selanjutnya ya berubahnya interaksi tatap muka dokter dan pasien. Jadi ketidakjelasan bila muncul kasus malpraktek. Karena layanan telemedicine tidak didata oleh Ikatan Dokter Indonesia maupun pemerintah. Dokter-dokter yang tidak memiliki SIP untuk medicine itu bisa melakukan. Tadi saya sudah sampaikan. Dan ini kesimpulannya bahwa layanan telemedis memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktek kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun tentunya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter dan pasien. Yang kedua, layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang jelas, tidak bertumpang tindih, tidak kabur, ya, kemudian tidak ambigu, ya. Dan pemerintah, ID, dan MKEK kaitannya dengan etik diharapkan dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedicine. Ini ke arah yang baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan-layanan telemedis di Indonesia. Sayangnya ya hari-hari ini antara ID, organisasi profesi ya, saya katakan ini contohnya ID karena di Indonesia sekarang ada PDSI ya, itu seolah-olah berseberangan. Ingat kasusnya Dokter Terawan yang dipecat oleh baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya pas, tadi saya dikasih waktu jam 3:15. Nggih, hanya kemudian ruang untuk bertanya. Aduh, ada enggak Mas? Monggo silahkan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Dr. Ya. Anggraini, menarik sekali pemaparan materinya. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Saya aplaus secara virtual, Bang. Oke. Ya. Ya, jadi memang ya mohon maaf ini memang materinya baik sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bicara hukum kesehatan memang isu yang hangat ya di negara kita khususnya, dan sayangnya waktu kita terbatas ya. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan dengan Pak Teddy ya selaku Kaprodi untuk memfasilitasi episode berikutnya begitu ya Bu Anggreni ya, Monggo nggih. untuk meneruskan diskusi kita terkait hukum kesehatan ini. Oke, jadi untuk telemedicine ini Bapak Ibu merupakan terobosan dalam dunia kesehatan ya, kaitannya dengan hukum
Jadi bicara tentang kesehatan tadi, ya kaitannya dengan perikatan, tadi sempat disinggung oleh Bu Anggra ini, bahwa tindakan dokter itu bukan berarti kita apa ya menjanjikan ya kayak orang jualan gitu enggak, tapi upaya. Nah, itulah kenapa ada dalam perikatan namanya resultat verbentenis dan inspanning verbentenis. Lah ranahnya teman-teman tenaga medis dan nakes ya di sana. Nah, kaitannya dengan telemedicine ini tadi ya yang beliau simpulkan menarik bahwa ini merupakan ya, bagian dari kemajuan ya, tetapi tidak mendegradasi esensi dokter untuk apa interaksi dengan pasiennya. Bahkan ya feel kita ngikuti materi tatap muka langsung dan Zoom ini tentu berbeda ya begitu ya Bu Ang ya. Ya, Kalau kita ngajar langsung dengan ngajar Zoom kan feel-nya beda. Apalagi kalau kaitannya dengan memberikan pelayanan services ya that's totally different, sangat berbeda. Oke, silakan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan narasumber kita seputar telemedicine. Saya persilahkan. Rekan-rekan magister ada? Boleh resen atau langsung open mic ya. Mohon izin Pak Lintang, saya izin Ya, Monggo silakan si silakan. Infani. ya Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Lintang. Selamat sore Bu Dr. Ang. Nggih. Fani Kartika Wardani, mahasiswi Magister Hukum semester 2. Konsentrasi peradilan pidana. Dok. Ya. Nggih. Jadi saya tanyakan bagaimana mengenai bentuk perlindungan represif dalam hal ketika terjadi permasalahan dalam telemedicine, praktik telemedicine. Mengingat dalam praktik telemedicine itu kan belum ada pengawasannya seperti yang Bu Dokter yang tadi bilang. Ya. Kemudian otomatis belum ada kepastian hukumnya secara spesifik gitu ya. Ya. Kemudian ketika dihadapkan adanya ketidakpastian dan kemudian penting juga di sisi lain adanya keadilan bagi misalnya ada pasien atau masyarakat yang dirugikan dan nyata-nyata dirugikan. Apakah dimungkinkan adanya penyelesaian secara restoratif justice gitu? Mengingat adanya perkembangan hukum modern, penyelesaian hukum secara modern, dan kemudian di sisi lain kan karena memang tidak ada pengawasan dari negara dan kemudian adanya masyarakat sendiri yang kita tahu bahwa banyak yang ceroboh ya Bu, jadi gegabah karena adanya kurang melek dalam teknologi seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung saya jawab atau bagaimana? Boleh Bu, mungkin Oh, langsung. bisa langsung jawab nggih. Oke, baik. Nggih. Nah, terima kasih Mbak Sinfani ya. Panggilannya Mbak Fani. Iya, boleh Fani bebas. Info boleh Fani bebas. Oke. Iya. Iya. Tadi disampaikan bagaimana perlindungan represifnya ya. Represif. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang dilindungi itu siapa? Yang minta dilindungi? Bagi pasien, Bu. Pasien. Bagi pasiennya ketika ada Pasien permasalahan. ya. Karena begini. Ya, oke. Baik. Nih. Jadi begini. Kan di telemedicine itu sebetulnya ada 3 pihak. Ada 3 pihak nih. Ya. Yang pertama, pihak membuat aplikasi. Ya. Membuat aplikasi. Halodoc, Alodok, wes pokoknya yang itu ya, membuat aplikasi. Terus kemudian dokter dan pasien. Nah, sayangnya di telemedicine ini, membuat aplikasi ini perjanjiannya, ini kita ini dulu ya, perjanjiannya itu antara dia dan dokter ini perjanjian baku. Ya, perjanjian baku. Jadi sudah ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini. Nah, syarat-syaratnya itu apa? Ya, tentunya kalau yang ini yang bagus ya,
Kalau Halodoc, Alodoc itu kan sudah terkenal ya. Syaratnya ya salah satunya ada SIP, ada STR. Dan itu harus dibuktikan benar ya. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan. Kalau saya katakan bukan represif ya. Kalau represif itu kalau sudah terjadi sesuatu ya. Kalau ini kan preventif ya. Preventif itu jadi sebelum ada kasus preventif sih. Dan gitu ya. Kalau represif nanti kalau sudah ada kasus bagaimana? Nah, ada kasus ya langsung lapor ke polisi ya. Nah, preventifnya tadi sudah. Nah, kalau itu sudah otomatis dokternya kan diberikan perlindungan. Lah kalau misalnya kemudian ternyata apa yang diberikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter itu kemudian menimbulkan masalah bagi pasiennya, ya pasien harus dilindungi tetap ya. Terus bagaimana? Ya caranya ya biasa kayak pelayanan kesehatan secara pada umumnya, secara tatap muka, ya. Ya bagaimana? Lapor ke polisi. Nah, cuman karena tadi eh, apa saya katakan perjanjian antara dokter dan aplikasi itu adalah perjanjian standar. Aplikasi ini tidak bisa ikut bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab penuh siapa? Dokternya. Nah, ini berarti yang harus digugat ya, digugat. Itu ya tentunya si dokternya ya. Nah, kalau tindakan apa ya, misalnya ngoperasi, mungkin tidak telemedis pakai bisa mengoperasi, bisa enggak, Mbak Mbak Fani? Kan enggak mungkin, ya. Nah, kita belum bisa seperti itu, ya. Telesurgery ya, operasi bedah itu bisanya memang bisa ya pakai robot ya. Itu di luar negeri, kalau di kita belum ada. Belum ada rumah sakit kita yang berani melakukan pelayanan bedah secara tadi dengan cara virtual. Itu belum ada yang berani. Ya, karena risikonya tinggi. Ya, bagaimana dengan yang mengoperasionalkan? Itu yang mengoperasional maksudnya yang menjalankan. Apakah dokternya langsung ataukah ada tenaga? Biasanya kayak misalnya alat CT scan aja ya secara umum. Biasa, pelayanan medik secara biasa. CT scan. Itu kan apakah dokternya sendiri yang menjalankan alat CT scan itu atau ada tenaga lagi. Lah, itu kemudian kalau muncul sebuah masalah terkait dengan hasil CT scan, ya, siapa yang bertanggung jawab? Dokternya atau si petugas yang menjalankan CT scan itu? Ya, demikian juga kayak misalnya di ruang radiologi ya, radiologi. Itu apakah dokternya sendiri atau ada petugas? Biasanya kan ada ya, mereka-mereka yang kuliah vokasi itu loh. Ya, ini kan mereka yang menangani toh, yang menangani membantu dokter toh. Nah, ini bagaimana? Apakah dokternya sendiri atau ini tenaga kesehatan yang ini? Nah, itu apa? Itu nanti dibahas lebih lanjut ya. Bagaimana? Apakah mereka turut serta atau bagaimana? Jadi begitu Mbak Fani ya, terkait dengan represif, perlindungan secara represif. Ya, sebetulnya ya sudah diatur juga ya. Tetapi mengacunya tentunya kepada undang-undang yang eh, bukan telemedis. Kalau undang-undang telemedis, aturan telemedis belum ada. Ya. Nah, ke depan bagaimana? Ya, ini menunggu perkembangan. Kan biasanya hukum itu selalu ketinggalan dengan apa perbuatan manusia. Yaitu ada perbuatan dulu, ya sudah terjadi, baru nanti undang-undangnya muncul. Oh, diatur, ya.
Itu hukum biasanya begitu, hukum Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan enggak ya. BW itu sudah diatur komplit ya. Sehingga apapun ada ya. Di kita ini enggak. Baru terjadi baru kemudian oh yo berarti harus adanya aturan yang ini ya gitu ya. Hukum itu selalu ketinggalan. Gitu Mbak Fani. Nggih. Iya. Ya. Baik, Bu. Terima Lagi? kasih atas Ya. penjelasan. Ya. Ya, jadi preventif represif ya. Represifnya ya sama kayak pada umumnya. Oke. Ada lagi? Pak Oke, Christopher mau tanya Izin ini. Bu, mau tanya Bu, Oke, Pak. silahkan. bagaimana cara mengklasifikasi diagnosa yang keliru atau dugaan malpraktik? Kalau malpraktik kan nggak ada klasifikasinya di Undang-Undang Kesehatan dan harus ditentukan sendiri oleh Mahkamah Kehormatan Kesehatannya sendiri. Kalau kita sebagai lawyer, biasanya kalau kita buat LO yang salah, kita bisa digugat karena LO kita yang salah. Kalau saran dari telemedicine ini salah, gimana Bu? Nah, Pengklasifikasian malpraktiknya. ya, ya, ya. Nah, sekarang gini, terkait dengan apa pengklasifikasiannya, sebetulnya sama antara pelayanan kesehatan secara tatap muka ya dan pakai tele ya itu sebetulnya sama, hanya yang membedakan ya. Kalau tatap muka berarti kan langsung ya, kalau tele berarti kan jarak jauh. Aturannya juga cuman memang begini, kalau yang namanya secara tele karena pakai alat, ini kan tergantung jaringan, ya kan? Jaringannya baik atau tidak, ya. Bagaimana mau menyatakan, oh ini malpraktek ini, tetapi kemudian bisa dibuktikan, oh ini karena jaringannya nggak bagus. Nah, terus piye? Karena jaringannya yang tidak bagus. Nah, pelayanan telemedicine itu kan tergantung dengan yang namanya jaringan internet. Nah, begitu. Ya. Oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengklasifikasikannya, lah sepanjang jaringannya itu bagus, sementara kemudian hasilnya jelek, ya. Nah, ini akan dilihat apakah dokternya itu sudah menjalankan pelayanannya secara tadi standar pelayanan yang baik, standar operasional prosedurnya yang baik, itu sudah dijalankan atau belum. Lah kalau itu belum dijalankan, bisa. Tetapi kalau itu sudah bisa dijalankan, ya nggak bisa dikatakan malpraktek. Ya, jadi semuanya harus baik semua. Jaringannya bagus, ya, kemudian standar pelayanannya itu juga bagus, standar operasionalnya itu juga bagus, ya. Dokter ini juga mempunyai SIP, STR secara lengkap, ya. Jadi, ya dokternya apa bisa dia dinyatakan dia melakukan malpraktek? Tidak bisa. Dan itu tidak serta-merta begitu. Ya, dan tentunya tadi dikatakan majelis kehormatan etik maupun disiplin pastinya juga tidak akan memberikan putusan ya bahwa dokter itu sudah melakukan malpraktek. Nggak mungkin. Karena ini kan korps. Biasanya kalau korps itu kan akan melindungi korpsnya. Dan sidik-sidik kemudian dokternya dikatakan, oh dia malpraktek, dia ya wis entek dokternya ya. Mau cetak dokter itu kan juga nggak mudah ya. Untuk dokter S1 dan kemudian jadi dokter itu kan 6 tahun ya. Benar enggak? 6 tahun. Ya. Beda MIH ya. MIH 3 semester selesai ya. Dokter spesialis itu. Benar ya? Mas Pak Lintang ya? Ya, 3-4, Bang. Oh, 3-4 4 semester. Oh, 3-4 semester. Ya. Kalau dokter spesialis itu bisa, kalau yang penyakit dalam bisa 5 tahun ya.
dari S1 itu 6 tahun, Nah, tambah lagi 5 kebetulan di sini tahun. ada mahasiswa kami yang dokter juga, Bu. Mungkin Nggih, Bu Irma bisa sharing barangkali. Ayo Nggih, silahkan Bu Bapak, Irma. siap, Bapak. Nice. Ya, monggo silahkan Bu Nggih, Irma. Dokter Ang. Nggih, Kenalkan, saya Irma Seliana, mahasiswa nggih. Magister Hukum. Nggih, Ya, sangat menarik mengikuti kuliah Bu Aang. ya. Terus Saya kemudian ini juga ya, sangat menarik biasa mau mendengarkan pertanyaan dari teman-teman, begitu ya. Karena mungkin eh, ada sudut pandang yang berbeda mungkin antara saya dan teman-teman, karena kebetulan saya juga praktisi kesehatan, begitu ya Bu Ang ya. Nggih. Sangat menarik juga bahwa yang tadi ditanyakan oleh teman saya, apakah dokter bisa dikatakan malpraktek begitu ya apabila kita dalam proses telemedicine itu memberikan diagnosa yang berbeda. Mungkin saya sedikit sharing kasus Nggih, gitu ya monggo Bu Ang ya. silahkan. Misalnya ada pasien begitu ya, ada pasien yang melakukan telemedicine ke dokter. Dia mengatakan bahwa saya sakit batuk pilek misalnya, itu anak gitu ya. Apa namanya? Pasiennya misalnya seorang anak, kemudian orang tuanya apa namanya? Konsultasi dengan telemedicine karena anak kan masih belum bisa mengeluhkan penyakitnya kepada dokter begitu ya. Nah, karena pasien ini tidak mengetahui kondisi apakah itu batuk pilek biasa ataukah itu adalah suatu sakit pneumonia seperti itu. Ya, Bu Ang. Nah, dokter itu akan menegakkan diagnosa itu berdasarkan satu anamnesis, yang kedua dengan adanya pemeriksaan fisik. Nah, Nah, pada telemedicine itu enggak, sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan fisik. fisik. Jadi kita hanya konsultasi secara anamnesis aja. Memang anamnesis itu menurut yang saya sekolah dulu 80% dengan anamnesis sebetulnya kita sudah bisa menegakkan diagnosa. Tetapi jangan lupa 20%-nya itu dengan pemeriksaan fisik dan kemungkinan juga ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan atau yang dibutuhkan begitu Bu Ang. Nah, seperti kasus pneumonia. Pasien misalnya mengatakan ke dokter telemedicine, saya batuk pilek. Ternyata sebetulnya dia radang paru-paru. Nah, radang paru-paru ini hanya bisa didengarkan lewat stetoskop. Atau misalnya dia mengeluarkan suara bunyi ronki yang sangat keras sehingga dari luar bisa terdengar misalnya suara grok grok grok. Tapi kalau misalnya dia tidak terdengar, hanya bisa didengarkan dengan stetoskop dan itu membutuhkan pemeriksaan fisik. Nah, pertanyaannya, sejauh mana itu menjadi kelalaian dari dokter yang medicine itu untuk mendiagnosa bahwa ini sebetulnya pneumonia, tetapi oleh dokter itu hanya didiagnosa batuk pilek karena dia tidak melakukan pemeriksaan fisik itu. Seperti itu. Ada kasus yang kedua misalnya sesak. Nah, sesak misalnya pasien berobat, pasien dewasa berobat, kemudian saya pernah punya pasien waktu itu di puskesmas, hamil kondisinya, memang lebih enak kalau kita tatap muka seperti Pak Lintang, kalau misalnya kuliah lebih enak tatap muka begitu ya. Ternyata ketika saya periksa nadinya, dia mempunyai aritmia. Jadi nadinya tidak teratur dengan kita meraba denyut nadinya. Padahal pasien ini sebelumnya dikatakan bahwa saya tidak punya penyakit jantung, saya tidak punya riwayat penyakit ini dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan rutin, karena pemeriksaan ibu hamil itu ANC terpadu itu ada di puskesmas begitu ya, kita melakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan ibu ada aritmia. Nah, di telemedicine itu kita tidak bisa mencari itu seperti itu karena apa? Pasien sendiri sebetulnya tidak ada keluhan, tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, ternyata kita temukan, oh ini loh ada penyakit seperti itu. Nah, apakah ini juga di apa namanya disebutkan bahwa ini apa namanya kalau misalnya nantinya itu ada apa namanya sengketa hukum gitu ya, ada tuntutan hukum, apakah dokter ini juga bisa disalahkan seperti itu, Bu Ang? Terus kemudian yang menarik juga adalah SIP. Seperti kita ketahui, SIP dokter ini hanya boleh
3 SIP, 3 tempat praktek. Nah, saya pernah ditawarin oleh salah satu aplikasi namanya Budok waktu itu ya. Kebetulan adik saya kerja di sana, Bu Ang. Terus kemudian hanya kamu mau nggak join nih di Budok kata adik saya gitu. Nah, tetapi saya melihat kok kalau saya lebih senang saya langsung bertatap muka dengan dokter karena untuk mengurangi kesalahan saya dalam mendiagnosa begitu ya Bu Ang. Nah, disebutkan bahwa di telemedicine ini kalau misalnya kita menggunakan aplikasi bukan yang berbasis rumah sakit atau Fasiankes gitu ya Bu Ang ya. Nah, ini hanya inikan syarat STR dan SIP. Nah, masalahnya SIP ini ada di mana? Ikut siapa? Seperti itu. Nah, kita sebagai dokter, misalnya kita di puskesmas atau kita praktek mandiri, nah kita itu bertanggung jawab di vaskes kita. Nah, sementara kalau misalnya di aplikasi itu menggunakan SIP, SIP itu yang digunakan SIP yang di mana? Seperti itu. Terus pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau misalnya kita di Fasiankes itu kan corporate itu juga bertanggung jawab juga. Kalau misalnya ada kelalaian medis atau misalnya ada gugatan malpraktek. Nah, tapi kalau misalnya di kayak Halodoc, aplikasi seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah dokternya sendiri ataukah memang aplikasinya sendiri yang juga ikut bertanggung jawab? Karena setiap Fasiankes itu, apalagi klinik gitu ya Bu Ang ya, itu pasti akan melalui proses akreditasi dengan sejumlah dokumen yang banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya di aplikasi, apakah juga ada seperti itu? Jadi ini untuk kepastian hukum ya menurut saya. Seperti itu Bu Ang. Jadi Ya. menurut saya kalau misalnya di aplikasi itu kepastian hukumnya masih kurang Ya. baik, begitu bukan kurang jelas itu ya Bu Ang. Ya, maksudnya karena belum ada Tadi saya sudah sampaikan. regulasi yang yang jelas begitu ya Bu Ang ya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita salah prosedur aja biasanya dinas kesehatan itu sudah memasukkan kita ke binaan gitu. Kamu dibina, kamu diinikan. Nah, kalau misalnya dari iya kan biasanya ada kayak seperti itu kan. Misalnya SIP kita terlambat untuk memperpanjang gitu kan Bu Ang. Ya sudah kamu termasuk dokter yang dibina begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di telemedicine ini, nah apalagi misalnya bisa praktek dengan telemedicine itu dengan SIP yang digunakan SIP yang mana? Berbeda dengan yang di rumah sakit, misalnya telemedicine di rumah sakit misalnya yang tadi Bu Ang tanyakan ada yang dokter dokter palsu gitu ya, dokter yang bukan dokter kemudian praktek itu terjadi di rumah sakit pelabuhan Bu Ang di Surabaya di PHC. Seperti itu. Nah, kalau misalnya telemedicine yang berbasis rumah sakit menurut saya masih aman karena itu masih di bawah payung rumah sakit yang sudah terakreditasi. Tetapi kalau misalnya di aplikasi, nah itu pertanggungjawabannya bagaimana? Seperti itu sih Bu Ang kalau dari saya nggih. Baik Itu Bu ya. Ang. Ya, nggih. Ya, jadi pada intinya sebetulnya ya sama pelayanan telemedicine ini memang masih dibutuhkan, tetapi juga tentunya perlu ada penyempurnaan, khususnya kaitannya dengan regulasi, ya. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, ya, yang kemudian nanti larinya kepada pemberian ya keadilan bagi masyarakat. Ya, bagaimana kalau misalnya tidak ada kepastian hukum? Nah, mau meraih keadilan bagaimana juga, ya? Karena belum jelas, belum secara jelas diaturnya. Ya, kita ini masih mengarah ke pelayanan kesehatan secara tatap muka. Yang tatap muka saja belum selesai PR-nya. Benar ya Bu Irma ya? PR-nya masih banyak di tatap Betul Bu muka. Ang, betul Bu Ang. Ya, Betul. jadi Karena tatap muka sendiri aja kadang dokter itu mendiagnosa antara dokter satu dengan dokter yang lain beda. itu kadang berbeda. Beda. Misalnya Makanya pasien ini di MRI dia itu sebetulnya kanker paru stadium 4 yang sudah metastasis tulang. Kadang di rumah sakit besar pun masih didiagnosa itu adalah suatu HNP, suatu hernia saraf yang saraf kecepit seperti itu Bu Ang. belum jelas. Ya, jadi yang di tatap muka saja masih belum selesai PR-nya, apalagi telemedicine, ya, yang belum jelas.
Dan tadi saya katakan bahwa telemedicine ini sebetulnya ya memang cocok untuk pada saat kemarin kita itu ada COVID-19 ya, karena mengurangi tatap muka kan begitu. Makanya ada aturan SE tadi ya, SE Menteri ya, Kesehatan. Nah, tetapi ya hanya sebatas konsultasi saja, belum yang namanya penanganan secara ini ya medis yang apa ya yang mengandung resiko tinggi karena sebetulnya bagaimanapun juga yang namanya tindakan medis itu secara umum mengandung resiko. Nah, ini yang kadangkala tidak dipahami ya oleh masyarakat. Taunya masyarakat bahwa tadi sudah saya katakan janjinya transaksi terapeutiknya itu eh, masuk kategori inspanning per bintenis, bukan resultat per bintenis terkait dengan hasil. Nah, masyarakat maunya hasil. Ya, makanya kalau misalnya kemudian pelayanannya tidak sesuai, ya wes ngomongnya, oh ini malpraktek, begitu kan? Padahal tidak, dokternya sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya, pelayanan medisnya juga sudah dilaksanakan dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, dia lagi artis kan gitu ya. Ya sudah, nggak masalah kan begitu. Tetapi ya itu tadi, ya oleh karena itu tadi perlu ada regulasi yang jelas. Ya, di samping itu juga masyarakatnya perlu ada edukasi, ya, perlu ada edukasi terkait dengan pelayanan telemedicine ini, ya. Nah, tentunya kemudian ya kita semua harus siap ya, Bapak Ibu semua yang tergabung di MIH apa UPN, ini kan juga menjadi tugas kita semua, ya. Bagaimana mensadarkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak sidik-sidik ngejudge dokternya ya. Ini pemerintah lagi gencar-gencarnya membuat apa fakultas kedokteran ya. Saya nggak tahu ya UPN bikin fakultas kedokteran atau tidak. Mungkin sebentar lagi membuat fakultas kedokteran ya. Ampun, Sudah ampun, running, Bu. ampun, Oh Sampun sudah ada, ya. Oh sudah ada, running weh. alhamdulillah. Nah, Ya. Bu Irma ini salah satu bagian dari FK niku. Oh, siap. Nggih, siap, Ya. siap. Jadi, wah ini luar biasa ya. Jadi, kenapa? Karena eh, masih banyak dibutuhkan tenaga dokter di Indonesia ini, mengingat ya jumlah penduduk kita yang tidak bisa terbendung, nggak bisa terbendung ya. Maaf ya, sorry, saya menyampaikan nyuwun sewu. Kemarin tsunami itu sebetulnya kan mengurangi jumlah penduduk ya. Tsunami Aceh ya, ada 200.000 yang hilang. Tetapi natane pertumbuhannya ini juga luar biasa. Ya, ya, tentunya itu tadi balik ke konstitusi bahwa kesehatan itu adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Ya, oleh karena itu ya, itu tugas kita semua. Demikian, Pak Dr. Oke, Rita. menarik sekali ya diskusi kita dari siang tadi hingga sore hari ini, ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi memang ya kalau kita bicara kurang ya selalu kurang ya hakikatnya manusia seperti itu. Nah, tapi setidaknya dari pertemuan singkat kita ini tentang telemedicine, kita bisa mendapatkan wawasan baru khususnya Bapak Ibu sekalian bahwa ya kesehatan itu adalah hak asasi manusia dan terkait adanya telemedicine ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan kita sebagai bagian dari masyarakat kita juga harus aware terkait itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada narasumber kita, Bu Dr. Anggraini dan para peserta mahasiswa magister hukum UPN Veteran Jawa Timur dan Pak Teddy, Pak Dr. Teddy, terima kasih. Matur nuwun Pak Lintang, Bu Ya, Anggraini atas Saya ilmunya. juga terima kasih Ini Pak matur nuwun Dr. sangat. Bintang, Pak Dr. Teddy, Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat ya. Kuliah yang ini supaya cepat 3 semester aja. ya, ya.
Sebelum kita akhiri mungkin bisa kita sesi dokumentasi bersama Bapak Ibu Betul, sekalian. kita Mohon bisa diaktifkan dulu kameranya. Eh, Silakan siapa yang moto ini? Saya boleh, Bapak? Yo, Iya, silakan. minta tolong dibantu ya. Tolong diberi apa-apa ya. Baik, 1, 2, 3. Sudah, Bapak, Ibu. Udah? Ya, Oke. terima kasih sekali lagi. Oke, Terima boleh. kasih Oke, Bu Ang. Selamat sore, sampai ketemu lagi Bu. oke, sukses semuanya. Ya, terima Sehat-sehat kasih. Bu Ang. Terima Ya, kasih Pak Lintang. amin. Terima kasih ya Teddy ya Bu sekalian. Ya. Ya. Recording stopped.